Kamu percaya bahwa di balik larisnya sebuah dagangan bisa jadi ada harga yang tak terlihat? Di tengah riuh pasar kecil di desa Wonorejo ada satu rahasia yang mengerikan. Sebuah ritual pemujaan yang tak biasa, yang tak menuntut darah hewan, tapi rasa malu seorang perawan. Celana dalam, 3 lembar, jadi tiket menuju kekayaan. Cerita ini bukan karangan. Ini kesaksian warga tentang pedagang bakso yang kaya mendadak dan jejak kutukan yang terus membuntuti, bahkan setelah ia terbakar hidup-hidup. Siapkah kamu mendengar kisah nyata tentang pesugihan celana dalam penjual bakso? Pasar malam Wonorejo setiap malam Jumat berubah dari tempat sunyi menjadi pusat keramaian dadakan. Lampu-lampu warna-warni menggantung di antara lapak-lapak. Anak-anak kecil berlarian sambil memegang balon, dan suara musik dangdut dari speaker tua menggaung bercampur aroma makanan kaki lima. Di antara semua itu, satu gerobak selalu dikerubungi antrean, bakso Pak Darto. Pak Darto, lelaki berusia 46 tahun dengan badan sedikit bungkuk dan wajah ramah, telah berjualan bakso selama lebih dari 10 tahun di daerah itu. Tapi baru sekitar 6 bulan belakangan ini, baksonya jadi sangat populer. Bukan cuma ramai, tapi terlalu ramai. Bahkan di malam hujan deras pun, pembeli tetap setia mengantre, basah kuyup demi semangkuk bakso Pak Darto. Salah satu pelanggan setia itu adalah Rini, mahasiswi semester 6 yang tinggal di kos Putri Mawar 3, tak jauh dari pasar. Rini selalu memesan menu yang sama, bakso urat pedas, level 3 sambal, tanpa sawi. Biasanya ia makan di tempat sambil ngobrol dengan teman-temannya, tapi malam itu ia datang sendirian, sekitar pukul 8:30. "Halo Pak Darto, seperti biasa ya," kata Rini sambil tersenyum. "Wah, nduk Rini, sudah jadi pelanggan VIP ini. Duduk, ya, sebentar, lagi banyak antrean," jawab Pak Darto sambil cekatan mengaduk kuah bakso di panci besar. Asap mengepul naik, menyebarkan aroma gurih yang membuat air liur menetes. Rini duduk di kursi plastik yang agak goyang. Gerobak Pak Darto memang sederhana, tapi selalu bersih. Yang membuatnya nyaman adalah senyum Pak Darto yang hangat, seperti bapak sendiri. Tapi malam itu, saat mangkuk bakso disodorkan ke depannya, sesuatu terasa aneh. Aroma kuah itu lebih tajam dari biasanya. Ada sesuatu yang menusuk hidung, bukan sekadar kaldu sapi atau lemak goreng, melainkan bau besi, bau darah. Rini mengernyit, mendekatkan hidungnya ke mangkuk. "Amit-amit, kok amis banget sih? Kayak bau pembalut bekas." Ia mencoba mencicipi kuahnya. Seketika lidahnya seperti dipaksa mengecap rasa daging busuk bercampur garam dan manis yang tidak lazim. Ia menutup mulut, berusaha menahan muntah. "Pak, ini kuahnya," katanya ragu. "Oh, kenapa nduk? Mungkin kamu masuk angin. Sudah makan apa belum?" tanya Pak Darto tenang. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya seperti memperhatikan gerak tubuh Rini dengan sangat detil. Rini buru-buru bangkit. "Saya bungkus aja ya Pak." Saat membayar, tangannya sempat bersentuhan dengan tangan Pak Darto. Dingin, terlalu dingin, seperti tangan orang yang baru mencuci daging mentah. Ia pulang dengan perasaan tak enak. Di kos, ia memutuskan membuang bakso itu ke tempat sampah dan mencuci tangannya berkali-kali. Tapi bau amis itu seperti menempel di kulitnya. Bahkan saat ia tidur malam itu, ia bermimpi aneh. Dirinya duduk di pasar yang sepi, sendirian, menyendok bakso dari mangkuk yang berisi potongan celana dalam wanita yang masih berdarah. Keesokan paginya, pasar Wonorejo gempar. Jumadi, penjual bakso baru yang membuka gerobak di seberang Pak Darto,
ditemukan tewas di kontrakannya. Mayatnya membiru, wajahnya tertutup kain putih, dan tangan kanannya mencengkeram erat sesuatu. Sehelai celana dalam wanita, robek dan penuh noda coklat tua. Polisi datang, garis kuning dipasang, warga berkerumun, tapi hasil pemeriksaan menyatakan tidak ada tanda kekerasan. Hanya detak jantung mendadak berhenti. Kematian alami, katanya. Tapi dari mana celana dalam itu berasal? Pak Darto tampak ikut mengintip dari balik gerobaknya. Ekspresi wajahnya tenang, bahkan seperti sedang menahan senyum. Ia kembali mendorong gerobaknya perlahan, seolah tak terjadi apa-apa. Saat itu juga, antrean di lapaknya makin panjang, bahkan lebih dari biasanya. Sore harinya, Rini pulang kuliah dengan langkah malas. Di depan kos, ia melihat beberapa anak kos berkumpul. "Rin, kamu semalam jemur celana dalam merah enggak?" tanya Dina, teman sekamarnya. "Iya, kenapa?" "Loh, hilang. Jemuran dikunci, tapi satu-satunya yang hilang celana kamu." "Apaan sih?" Rini langsung naik ke lantai 2, mengecek sendiri. Benar, semua jemuran masih rapi, tapi celana dalam merahnya hilang. Ternyata bukan hanya Rini. 3 anak kos lain juga mengaku kehilangan pakaian dalam seminggu terakhir. Yang lebih aneh, kejadian itu selalu terjadi pada malam Jumat. "Ini bukan maling biasa. Ini nyari yang khusus," gumam salah satu anak kos. Malam itu, Rini tidak bisa tidur. Ia merasa seperti sedang diawasi. Tiap kali menutup mata, ia terbayang wajah Pak Darto di balik uap kuah bakso. Dalam mimpi, ia melihat tubuhnya tergantung di atas gerobak dan celana dalamnya dijadikan bendera yang dikibarkan tinggi. Seminggu berlalu, Pak Darto tetap berjualan seperti biasa. Jumlah pembeli makin menggila. Bahkan beberapa pelanggan mengaku kecanduan dan datang 2 kali semalam. Tapi keanehan makin menjadi-jadi. Rini mulai mencatat bahwa setiap malam Jumat ada satu pelanggan wanita yang tiba-tiba jatuh pingsan usai makan bakso di lapak Pak Darto. Anehnya, tak lama setelah itu, anak-anak kos di sekitar pasar kehilangan pakaian dalam lagi. Rini mencoba menceritakan ini pada Ujang, pacarnya yang tinggal di kos pria di belakang pasar. Ujang tak langsung percaya, tapi bersedia membantu menyelidiki. "Coba kamu ingat, ada nggak sesuatu yang baru dari gerobaknya?" Rini mencoba mengingat. "Ya, ada. Sekarang Pak Darto selalu menyalakan dupa kecil di bawah gerobak. Aromanya tidak biasa, seperti kemenyan dan anyir darah menstruasi." Malam Jumat berikutnya, Rini dan Ujang nekat mengintip dari jauh, memantau gerobak Pak Darto dari balik kios kosong. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Setelah pasar mulai sepi dan lampu dimatikan, Pak Darto tak langsung pulang. Ia membuka gerobaknya, mengeluarkan kantong plastik hitam, dan memasukkan sesuatu ke dalam panci kaldu. Rini menutup mulutnya sambil menahan muntah. Ia tahu betul benda apa yang dimasukkan Pak Darto. Celana dalam perempuan, masih basah dan berlumur darah. Hujan baru saja reda ketika Rini berdiri di depan jendela kamarnya di lantai 2. Kos Putri Mawar 3 menatap ke arah jalan kecil yang menghubungkan kosnya dengan area Pasar Wonorejo. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Udara lembab dan aroma tanah basah bercampur samar bau gorengan basi dari warung sebelah. Ia masih belum bisa tidur sejak malam Jumat itu. Malam ketika ia dan Ujang melihat sendiri Pak Darto memasukkan sesuatu ke dalam panci kaldu baksonya. Celana dalam wanita basah dan berlendir, seperti baru saja digunakan. Dan lebih parah lagi, mereka tak bisa memastikan benda itu milik siapa. Di grup WhatsApp penghuni kos, suasana mendidih. 2 penghuni baru, Siska dan Tami, mengeluh kehilangan pakaian
dalam secara misterius. "Gua yakin digembok kok, tapi besok paginya hilang, 2 biji. Gak mungkin kucing, gak mungkin angin, ini pasti orang." Yang lebih menakutkan, Siska mengaku mendengar suara langkah kaki di atap sekitar pukul 3 pagi. Bukan suara orang dewasa biasa, tapi suara pelan seperti seseorang merayap dengan telapak tangan dan lutut. Sementara itu, Rini mulai menandai satu pola yang muncul. Setiap malam Jumat, pasti ada yang kehilangan celana dalam. Dan setiap malam Jumat, Pak Darto selalu berjualan paling larut sampai pasar sepi. Dan setiap malam Jumat, pasti ada satu pelanggan wanita yang pingsan. Rini dan Ujang mulai menyusun catatan. Mereka berbagi tugas. Rini tetap menjadi pelanggan biasa Pak Darto, sambil mencatat siapa saja yang membeli dan mengalami gejala aneh. Sementara Ujang mencoba menyelidiki ke tempat tinggal Pak Darto yang terletak di ujung gang Pasar Wonorejo. Suatu malam, Ujang menyelinap ke area belakang rumah Pak Darto. Rumah itu kecil dan suram dengan dinding hijau lumut dan jendela kayu yang lapuk. Ia mengintip dari celah pagar. Lampu redup menyala di bagian dapur dan suara gemericik air terdengar seperti orang sedang mencuci sesuatu. Lalu ia melihatnya. Pak Darto berdiri membelakangi jendela dapur dan di hadapannya ada ember besar. Dari tempatnya berdiri, Ujang bisa melihat jelas tangan Pak Darto memeras sesuatu. Benda lembut berwarna merah muda pucat dan dari situ menetes cairan coklat tua. Ia menggantungnya di tali rafia kecil di dalam dapur seperti menjemur kain perca basah. Itu bukan kain biasa, itu celana dalam wanita. Keesokan harinya, Rini mendapati berita mengejutkan di grup kos. Tami ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi lantai bawah dengan luka cakaran di kedua pahanya. Celana dalamnya hilang. Yang lebih menyeramkan, ia mengigau, mengatakan seseorang menyusup ke kamarnya dan mengendus-endus tubuhnya saat ia tertidur. Pengurus kos langsung melapor ke Pak RW Hartono, lelaki tua yang terkenal galak dan tegas. Saat mendengar laporan itu, wajah Pak RW langsung tegang. Ia langsung datang ke kos dan memeriksa area jemuran belakang. Di bawah tangga, ia menemukan sebuah kantong plastik hitam kecil yang menyelip di balik ember. Isinya 2 celana dalam sobek, berbau amis tajam, dan 1 lembar kertas kecil bertuliskan tanggal Jumat 17 Mei. "Ini bukan kerjaan orang iseng biasa," gumam Pak RY sambil mengusap keningnya. Rini akhirnya bicara belak-belakan pada Pak RW dan Ujang, menceritakan apa yang ia dan Ujang lihat di pasar malam, tentang celana dalam di panci bakso, tentang dupa yang selalu dibakar di bawah gerobak Pak Darto, tentang pelanggan wanita yang pingsan seperti terhipnotis. Pak RW awalnya tidak percaya, tapi ia seorang pensiunan tentara. Ia tahu mana hal biasa dan mana yang sudah melampaui batas logika. Kita harus cari tahu lebih dalam, tapi hati-hati, jangan gegabah. Orang seperti itu biasanya sudah terikat sesuatu, katanya sambil menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Malam Jumat berikutnya, mereka bertiga kembali mengamati gerobak Pak Darto dari jauh. Rini menyamar sebagai pembeli biasa, duduk di bangku terujung. Ia mencium lagi bau khas itu dari kuah bakso, campuran kaldu, dan aroma besi. Di gerobak, Pak Darto tetap ramah, tetap tersenyum seperti biasanya. Tapi malam itu, ia sedikit berbeda. Matanya merah, dan ia sering menoleh ke arah kios kosong tempat Ujang dan Pak RW bersembunyi. Saat seorang wanita muda pingsan, setelah makan setengah mangkuk, Pak Darto tak tampak panik. Ia justru membantu dengan tenang, memberikan air putih, lalu menyuruh 2 orang membantu membawanya ke musala dekat pasar. Rini mengikuti dengan jarak aman. Di musala kecil itu tak ada siapa-siapa.
Hanya Pak Darto dan wanita pingsan tadi. Yang mengejutkan, bukannya memberi pertolongan, Pak Darto membuka tas kresek hitam dari dalam gerobaknya dan mengeluarkan sesuatu, toilet cleaner, dan seutas benang jahit panjang. Ia mendekat ke tubuh perempuan itu, mulai membuka bagian pinggang celana korbannya, dan woi, suara Ujang menggema keras dari balik pintu. Pak Darto langsung menoleh, wajahnya seperti bukan manusia. Mata melotot, gigi menggerigit lidahnya sendiri, darah mengalir dari sudut mulut. Ia berteriak dengan suara seperti orang mendengkur tersedak air. Rini menarik wanita pingsan itu. Ujang mengacung-acungkan senter dan Pak RYP berdiri di depan pintu sambil memegang kayu. Pak Darto kabur ke arah belakang pasar, menghilang di antara tenda-tenda tertutup. Malam itu juga, mereka sepakat menyelidiki rumah Pak Darto. Dengan bantuan warga dan Pak RW, mereka mendobrak pintu rumahnya. Bau busuk langsung menyeruak dari dalam. Di ruang belakang, mereka menemukan lemari besi tua yang terkunci gembok. Setelah dibongkar paksa, isinya membuat semua orang terdiam ngeri. Puluhan celana dalam wanita dilipat rapi dalam toples-toples kaca, masing-masing berlabel tanggal dan nama. Ada yang warnanya pudar, ada yang masih basah, dan satu toples bahkan berisi benda berwarna kecoklatan, seperti darah yang sudah mengering dan membatu. Tapi yang membuat Rini hampir pingsan adalah satu toples di pojok kanan bawah. Tulisannya, Rini, Jumat Kliwon. Langit mendung di atas Wonorejo. Pagi itu tampak berat, seperti menyimpan rahasia kelam. Rini duduk di kamar kosnya, menatap toples kaca yang kini ada di tangan Pak RW Hartono. Di label toples itu tertulis namanya sendiri, Rini, Jumat Kliwon. Tak ada yang tahu bagaimana Pak Darto bisa tahu nama-nama para korban. Dan lebih menakutkan lagi, semua korban belum sadar mereka sedang dijadikan tumbal dalam sebuah ritual pesugihan yang keji. Ini bukan sekadar kelainan seksual, kata Pak RW dengan suara rendah. Ini ada hubungannya dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang meminta tumbal dan diberi makan dari celana dalam wanita muda. Lebih tepatnya, yang masih perawan. Ujang duduk di lantai, menggenggam ponselnya yang menampilkan hasil penelusurannya semalam. Ia menemukan sebuah forum gelap di internet yang membahas jenis pesugihan langka dari daerah Gunung Lawu, dikenal dengan nama Kaula Alas Kembange Sukma. Ritual ini memerlukan persembahan berupa bekas keperawanan, entah itu darah haid pertama, pakaian dalam bekas hubungan pertama, atau bahkan celana dalam bersih milik perempuan yang belum pernah disentuh lelaki. Semuanya dianggap mengandung energi murni yang dipercaya bisa menarik entitas pemakan nafsu bernama Nyai Lamirah, makhluk gaib berwujud perempuan tua, berambut gimbal, dan lidah panjang menjulur hingga dada. Ritual dilakukan setiap Jumat Kliwon di bawah pohon randu alas tua, di tempat sepi yang memiliki riwayat tumbal nyawa. Hari itu juga, setelah menyembunyikan semua barang bukti dari rumah Pak Darto, Pak RW mengajak Rini dan Ujang menelusuri daerah sepi di balik pasar, dekat bekas kebun tebu yang sekarang jadi semak belukar. Di sanalah warga pernah memakamkan korban pembantaian penjajah puluhan tahun silam. Tempat itu dikenal dengan nama Blumbang Jati. Dulu di sini sering ada suara tangisan perempuan kalau malam Jumat Kliwon, ujar Pak RW saat mereka berjalan menembus semak. Dan pohon randu itu tidak pernah mati walau sudah disambar petir 2 kali. Mereka akhirnya tiba di area tengah Blumbang, dan benar saja, sebatang pohon randu raksasa berdiri dengan akar menjulur keluar seperti tangan mencengkeram bumi. Udara di sekitar pohon itu lebih dingin, dan ada bau menyengat seperti kapur, barus,
campur amis ikan busuk. Ujang menemukan bekas lingkaran dari abu gosong, sisa dupa, dan satu alat ritual yang membuat bulu kuduk merinding. Panci aluminium besar dengan endapan kuah berwarna kecoklatan dan 2 celana dalam wanita yang menghitam terbakar di dasar wadahnya. Rini hampir muntah. Dia masak kuah bakso di sini, lalu mencampurkannya dengan cairan dari pakaian korban. Gila, gumam Ujang. Malam harinya, mereka kembali ke rumah Pak Darto yang kini sudah kosong, ditinggal kabur entah kemana. Tapi, sesuatu aneh terjadi saat Rini mencoba tidur. Pukul 3 dini hari, pintu kamarnya diketuk pelan 3 kali. Tok tok tok, ia mendekat, tak ada siapa-siapa. Begitu ia balik badan, sosok perempuan tua berambut panjang dan kusut berdiri di sudut kamar, mengenakan kain lusuh penuh bercak merah dan lidahnya menjulur panjang hingga menyentuh lantai. "Kamu sudah dipilih." Suara itu berat, menggema dalam kepala Rini. "Celana dalammu sudah menjadi janji. Kau akan aku jemput Jumat Kliwon depan." Rini menjerit. Seketika sosok itu lenyap dan ia mendapati dirinya terbangun di lantai, berpeluh, pipis di celana. Keesokan harinya, kabar menghebohkan menyebar. Seorang warga menemukan Pak Darto sedang duduk sendiri di bawah pohon randu blumbang jati, telanjang dada, mulut berbusa, dan tubuhnya penuh goresan. Ia hanya berkata satu kalimat berulang-ulang. "Dia marah. Dia marah. Aku belum kasih, Rini." Pak Darto langsung diamankan polisi dan dibawa ke rumah sakit jiwa di kota. Tapi dokter mencatat kondisi psikologisnya tak stabil, dan setiap malam Jumat Kliwon, ia mengamuk sambil meneriakan nama-nama perempuan. Warga mulai percaya apa yang diceritakan Rini dan Ujang. Bahkan, salah satu dukun tua bernama Mbah Jumali dipanggil untuk menetralkan energi di bawah pohon randu. Mbah Jumali membenarkan bahwa tempat itu dulu dipakai untuk memanggil kembang sukma, makhluk yang menuntut darah murni sebagai syarat keberuntungan. "Orang seperti Pak Darto nggak akan bisa lepas," kata Mbah Jumali sambil menanam sesajen di dekat akar. "Sekali janji dengan Lamira, harus terus kasih persembahan. Kalau tidak, yang dijanjikan akan dijemput, bahkan kalau ia sembunyi sekalipun." Rini, setelah kejadian itu, jadi pendiam, tapi ia tahu belum selesai. Ia tahu nyawanya masih diincar. Setiap malam Jumat Kliwon berikutnya, ia tidak berani tidur. Bau amis masih tercium di sela-sela pakaiannya, dan setiap ia bercermin, ia seperti melihat sosok perempuan tua berambut kusut berdiri di belakangnya. Beberapa minggu kemudian, warga kembali digegerkan dengan kejadian aneh. Salah satu gadis kos tetangga, Anissa, ditemukan meninggal telanjang di kamar mandi dengan celana dalamnya hilang dan darah keluar dari telinganya. Di dekat tubuhnya ada secari kertas. "Rini ditunda, aku ambil yang lain." Rini duduk terpaku di depan cermin. Sudah hampir 1 jam ia menatap pantulan wajahnya sendiri, berharap bisa melihat sedikit kelegaan. Tapi yang ia temukan justru makin menghantui. Bayangan samar, sosok perempuan tua, berambut gimbal, berdiri membungkuk di belakangnya dengan lidah yang menjulur panjang, seperti mengintai dari balik dunia lain. Sejak kematian Anissa, penghuni kos tetangga, semua berubah. Rini tak lagi merasa aman. Ia mulai percaya apa yang dikatakan Pak RW Hartono dan Mbah Jumali. Kalau janji dengan makhluk gaib dilanggar, maka gantinya harus diselesaikan. Kalau tidak, kematian akan menjemput satu persatu, sampai tumbalnya lunas. Di Pasar Wonorejo, warga kini waspada. Gerobak bakso Pak Darto sudah tak pernah muncul lagi. Ia masih dikurung di ruang isolasi RSJ Kota Blitar, tapi kabar dari petugas medis menyebar cepat. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Darto menjerit minta celana dalam Rini dikembalikan.
Ia menggigit lidah, meracau, bahkan mencoba mencabut kukunya sendiri. Dan anehnya, malam setelah itu, seekor anjing pasar mati tergantung di bawah pohon randu blumbang jati dengan celana dalam wanita menutupi wajahnya. Mbah Jumali menabur garam dan menancapkan paku besar di bawah akar randu. Tapi ia cuma berkata lirih pada Pak RW dan Ujang. Kutukan ini sudah dilepas dan tidak akan berhenti hanya karena Darto sudah gila. Sementara itu, Rini mulai menerima mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia selalu berada di lorong pasar gelap, terbuat dari dinding kain dalam wanita yang digantung seperti tirai. Ia berjalan tanpa bisa menoleh, dan di ujung lorong itu selalu ada Pak Darto, setengah telanjang, menyorongkan panci bakso berisi celana dalam berdarah. Maafkan aku, Rini, belum sempat kuberikan padanya. Dia masih lapar. Rini terbangun dengan keringat dingin. Tapi yang paling membuatnya histeris adalah ketika ia membuka lemari bajunya. Dan di sana tergantung celana dalam Anissa yang seharusnya sudah dibawa polisi sebagai barang bukti. Pak RW akhirnya membawa Rini ke rumah Mbah Jumali di desa Rejodadi, pinggir kota Blitar. Rumah itu seperti rumah dukun pada umumnya. Gelap, penuh dupa, dan keris tua tergantung di dinding. Tapi Rini percaya ini satu-satunya harapan. Mbah Jumali duduk bersila di depan sesajen. Di hadapannya, ia bakar satu persatu celana dalam dari korban yang ditemukan di rumah Pak Darto. Tapi saat giliran celana dalam milik Rini yang hendak dibakar, api menolak menyala. Ini sudah menjadi bagian dari perjanjian. Tak bisa dibakar, tak bisa dimusnahkan, kata Mbah Jumali lirih. Lalu ia memanggil Rini duduk bersila, menyuruhnya memejamkan mata. Sekarang dengarkan aku. Dalam tubuhmu sudah ditanam tanda. Kamu adalah persembahan yang tertunda. Tapi selama kamu masih perawan, dia akan terus menagih. Jalan satu-satunya agar tak ditagih adalah menjadikan kamu tidak suci. Rini tercekat. Apa maksudnya, Bah? Harus menikah? Bukan menikah, jawab Mbah Jumali. Harus disentuh lelaki, tubuh dan darahmu harus berganti status, atau kamu harus hadapi langsung makhluk itu dan tawarkan sesuatu yang lebih berharga dari keperawananmu. Mbah Jumali menatap Rini lama. Kamu berani bertaruh nyawa? Hari itu, pilihan Rini cuma dua. Satu, menghilangkan kesuciannya agar tak lagi layak sebagai persembahan. Dua, menghadapi sosok Nyai Lamira dan mencoba memutus perjanjian dengan konsekuensi kematian. Rini memilih yang kedua. Bukan karena ia berani, tapi karena ia tahu kalau ia kabur akan ada lagi korban berikutnya, dan itu bisa jadi teman kosnya, keluarganya, atau bahkan anak-anak kecil yang sering bermain di pasar. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Rini datang ke pohon randu seorang diri. Di tangannya, ia bawa satu toples celana dalam miliknya yang pernah dicuri Pak Darto, yang kini dikembalikan oleh Pak RW setelah dibungkus rapat. Ia membungkus tubuhnya dengan kain mori putih dan menyiram tubuhnya dengan air kembang 7 rupa seperti petunjuk dari Mbah Jumali. Lilin kecil ia taruh di sekeliling akar pohon, dan tepat pukul 2 pagi dini hari, angin berhembus kencang. Udara mendadak amis dan hangat. Bayangan tinggi besar muncul dari balik kabut. Sosok itu berwujud perempuan renta berbadan 2 kali manusia biasa. Rambutnya menutup wajah, tapi dari sela-sela rambut itu menjulur lidah sepanjang 2 meter, berwarna hitam legam dengan urat merah. Kembalikan persembahan ini, atau gantinya darahmu. Rini menunduk. Aku bawa ini, tapi aku tidak suci lagi. Aku bukan gadis perawan. Ambil kalau masih bisa memuaskanmu. Lamirah melolong. Suaranya seperti anjing melahirkan, dan katak bersuara bersamaan. Angin berputar, daun-daun beterbangan. Tapi tiba-tiba,
Toples di tangan Rini pecah sendiri dan isi celana dalam itu terbakar spontan. Lamirah mengerang. Lidahnya menjulur mencoba menjilat wajah Rini, tapi gagal. Tubuh makhluk itu meleleh seperti lilin terbakar. Janjinya belum lunas. Kamu dibela oleh yang tidak pantas. Aku tidak mau sisaan. Dan makhluk itu hilang. Tersedot masuk ke dalam akar pohon randu. Api padam. Udara tenang kembali. Tapi satu suara terakhir masih terdengar menggema di telinga Rini. Kutukan ini tidak akan mati, hanya tertunda. Rini kembali ke kos keesokan paginya. Wajahnya pucat, tapi ia selamat. Ia tak bercerita banyak. Tapi sejak malam itu, tak pernah lagi ada yang kehilangan celana dalam. Tak ada yang pingsan. Tak ada kuah bakso yang berbau amis besi. Gerobak Pak Darto ditemukan gosong di ladang kosong. Dan Pak Darto sendiri menghilang dari RSJ. Tak pernah ditemukan hingga hari ini. Tapi yang mengganggu Rini adalah satu hal kecil. Di bawah bantal tidurnya, setiap malam Jumat Kliwon, ia masih menemukan setangkai bunga Kamboja kering. Dan di ujungnya, sehelai benang merah panjang, seperti benang dari celana dalam robek. Sudah 2 bulan sejak Rini menghadapi makhluk mengerikan bernama Nyai Lamirah di bawah pohon randu tua di Blumbang Jati. Hidupnya mulai terlihat normal. Pasar Wonorejo kembali ramai dan gerobak bakso yang sempat menjadi sumber teror sudah dibakar habis oleh warga. Namun Rini tahu, itu semua cuma tenang di permukaan. Karena setiap malam Jumat Kliwon, sesuatu selalu datang lagi. Kadang berupa bunga Kamboja kering di bawah bantal. Kadang bunyi tok 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 seperti ketukan sendok di panci dari arah dapur kosnya yang seharusnya kosong. Paling parah adalah ketika teman sekamarnya, Wulan, mengeluh soal mimpinya. "Nis, kamu mimpi apa semalam?" "Aku nggak mimpi." "Loh, kamu bilang-bilang jangan ambil celana dalamku sambil nangis. Aku sampai bangun loh." Rini terdiam. Ia tak ingat apapun. Tapi saat ia cek lemari, satu celana dalam putih miliknya hilang. Lagi. Hari itu juga, Rini mendatangi Pak RW Hartono dan Ujang, meminta mereka menemaninya ke Rejodadi untuk menemui Mbah Jumali lagi. Tapi saat tiba di sana, rumah dukun tua itu sudah dibakar warga seminggu lalu. Alasannya, Mbah Jumali ditemukan tewas gantung diri tanpa busana dan ada toples kaca berisi celana dalam wanita di dekat mayatnya. "Bukan bunuh diri biasa," jelas warga. Katanya dia sempat mengerang terus-terusan 2 hari sebelum mati. Katanya dia ditagih karena pernah membantu memutus perjanjian pesugihan. Rini lemas. Itu artinya makhluk itu belum pergi. Lamirah hanya mundur, bukan kalah. Dan yang lebih mengerikan, Pak Darto belum mati. Ujang yang sudah menyelidiki lebih dalam akhirnya menemukan bukti mencengangkan. Lewat koneksi temannya di RSJ, ia tahu bahwa Pak Darto memang tidak pernah hilang. Ia dikeluarkan diam-diam oleh seseorang menggunakan surat palsu dan menyamar sebagai keluarga. CCTV merekam sesosok lelaki berjaket panjang dengan topeng wajah wanita tua mengambil Darto pada malam Jumat Kliwon 3 minggu lalu. Kayaknya dia dibawa balik untuk melanjutkan perjanjiannya, ujar Ujang. Rini langsung pucat. Kalau dia belum lunas dan aku masih hidup, berarti dia bakal nyari aku lagi. Kecurigaan mereka terbukti saat Wulan, teman sekamar Rini, ditemukan pingsan di kamar mandi. Kondisinya persis seperti korban-korban sebelumnya. Celana dalam hilang dan ada bercak darah kecil di lubang telinga. Di dekat tubuh Wulan, mereka menemukan kertas kumal bertuliskan, "Gantinya tak cukup. Kembali ke yang asli. Rini, bersiaplah." Rini tak bisa kabur. Bahkan jika ia pergi ke kota lain, Lamirah akan tetap mengejarnya. Maka
Satu-satunya jalan adalah menghentikan Pak Darto sendiri sebelum ia menyelesaikan perjanjian terakhirnya. Ujang pun membuat rencana. Ia meminta bantuan Pak RW dan 2 warga pasar, Pak Didi dan Bu Mirna, untuk berjaga di pasar pada malam Jumat Kliwon berikutnya. Dugaan mereka, Pak Darto akan kembali ke Pohon Randu karena tempat itu adalah titik perjanjian awalnya. Dan benar saja, malam Jumat Kliwon, pukul 1.47, WIB kabut tipis menyelimuti Blumbang Jati. Di bawah Pohon Randu muncul sesosok lelaki berjalan pelan, membawa gerobak bakso yang terlihat berkarat. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang, wajahnya nyaris tak dikenali, tapi gerakannya masih seperti dulu. Pak Darto. Di belakang gerobak tergantung kantung kain putih yang terlihat basah. Pak Darto berhenti, lalu menyalakan tungku kecil di dalam gerobaknya. Bau kuah amis langsung menyebar. Lalu ia mulai melafalkan mantra, "Lamirah, Lamirah, daging murni ku persembahkan, kuah darah dan celana yang belum ternoda. Kembalilah, kenyangkan aku, beri daganganku ramai lagi." Rini menahan napas di balik semak bersama Ujang dan Pak RW. Tiba-tiba, angin berhembus keras. Pohon randu bergetar. Api tungku menyala lebih besar, seperti dijilat lidah tak kasat mata. Lalu, dari dalam kantung kain, tubuh seorang perempuan muncul, masih hidup, mulut dilakban. Ternyata, Wulan. Astaga! Rini menjerit. Teriakannya membuyarkan ritual. Pak Darto menoleh, wajahnya separuh terbakar oleh api ritual sendiri. "Jangan ganggu," ia meraung. "Aku sudah janji, aku sudah janji." Ujang menerobos semak, menghantam Pak Darto dengan kayu. Pak RW menyelamatkan Wulan yang masih sempat bernapas. Tapi saat itu juga, tanah di bawah mereka berguncang. Akar-akar pohon randu mencuat dan sosok Lamirah bangkit dari dalam tanah, jauh lebih besar dan mengerikan dari sebelumnya. "Janjimu gagal, jadi kamu yang jadi sajian." Lamirah mengayunkan lidahnya ke arah Pak Darto, melilit tubuh lelaki itu dan mengisap tubuhnya seperti lintah. Darah menyembur. Jeritan Pak Darto menggema di tengah hutan. Ia meronta, tapi perlahan tubuhnya mengecil, menyusut dan membusuk hidup-hidup di hadapan mereka semua. Ritual gagal. Lamirah marah besar. Ia menoleh ke arah Rini. "Kau sudah menghalangi jamuanku. Kau harus ganti." Namun sebelum makhluk itu melangkah, Bu Mirna yang ternyata diam-diam membawa minyak menyala dan keris warisan Mbah Jumali memercikan api ke akar pohon randu. Api menyebar cepat. Lamirah meraung, "Enggak bisa mati. Aku akan balik. Janji. Ini belum lunas." Makhluk itu terbakar dalam suara raungan yang menyayat. Tubuhnya mencair seperti malam diaduk panas. Gerobak bakso ikut hangus. Bau amis menyebar hingga radius 1 kilometer. Pohon randu tumbang dan api padam dengan sendirinya. Keesokan paginya, lokasi Blumbang Jati sudah dipasangi garis polisi. Tapi polisi tak pernah bisa menemukan mayat Pak Darto. Hanya kain terbakar dan potongan rambut. Bahkan Wulan tak ingat apa-apa. Seolah semuanya dilupakan paksa oleh alam. Tapi satu hal pasti, pasar Wonorejo kembali tenang. Rini pindah kos ke tempat yang lebih jauh dan membakar semua pakaian dalam miliknya sendiri, satu persatu, malam itu juga. Namun, sebulan kemudian, saat sedang beres-beres di kontrakan barunya, Rini menemukan sebuah toples kaca tertutup rapat di lemari dapur yang tak pernah ia buka sebelumnya. Isinya 3 celana dalam wanita, dan 1 di antaranya miliknya sendiri. Pagi itu, Rini berdiri terpaku di depan lemari dapur kos barunya. Matanya menatap toples kaca yang seolah tak mungkin ada di sana. Isinya jelas 3 celana dalam wanita. 1 di antaranya ia kenali sebagai miliknya yang pernah hilang dan tak pernah kembali.
Tangannya gemetar saat mencoba membuka tutup toples itu. Tapi tutupnya seperti menyatu. Tak bergeming sedikit pun meski ia paksa. Rasa dingin menyergap dari ubun-ubun, menjalar ke seluruh tubuhnya. "Kenapa ini masih ada?" bisik Rini nyaris tak terdengar. Ia pun segera membawa toples itu ke Pak RW Hartono yang sudah seperti ayah kedua sejak semua teror itu terjadi. Pak RW langsung memanggil Ujang dan mereka membawanya ke kantor desa Wonorejo yang kini menyimpan banyak barang-barang bukti kejadian aneh dari kasus Pak Darto. Saat dibuka oleh Ujang dengan bantuan pahat besi, bau amis darah dan kemenyan terbakar langsung menyembur keluar dari toples. Tapi yang lebih aneh, di dasar toples itu ada kertas kecil berisi tulisan tangan. Pesugihan ini sudah dibuka, tapi kutukannya hidup. Warisannya milik siapa saja yang rela menjual rasa malu untuk kekayaan. Jika tak digunakan, akan terus menagih pemilik terakhirnya. Jika dibuang, akan kembali. Jika dimusnahkan, maka penggantinya harus dibayar darah. Darto. Pak RWW menutup toples itu buru-buru. Ini bukan sekadar sisa perjanjian. Ini alat baru. Sebuah jembatan untuk meneruskan ritual. Kalau toples ini disimpan orang yang serakah, dia bisa jadi pewaris pesugihan itu. Ujang mencibir. Dan kau yakin cuma 3 celana dalam di dunia yang jadi syarat pesugihan ini? Kita nggak tahu berapa banyak Darto dulu simpan. Rini ketakutan. Ia sadar, sekalipun Pak Darto telah tewas dihisap Lamirah, kutukan ini belum selesai karena benda pesugihannya belum hancur. 3 hari berikutnya, peristiwa aneh mulai terjadi lagi. Warga pasar kembali mengeluh soal dagangan yang mendadak bau amis. Seorang tukang lotek bernama Busri ditemukan pingsan di kiosnya dengan celana dalamnya raib dan telinganya berdarah. Satu pengunjung pasar, remaja perempuan, mengaku didatangi sosok perempuan tua di mimpi dan dipaksa menyerahkan baju dalamnya. Yang lebih mengerikan, beberapa malam gerobak bakso hangus milik Darto terlihat muncul sendiri di ujung gang Blumbang Jati, lalu menghilang saat didekati. Rini makin dihantui. Ia mulai mendengar bisikan dari dalam toples itu. Kadang suara Pak Darto, kadang suara perempuan parau. "Gunakan aku, atau bayar dengan darah, atau bawa aku ke tempat asal, biar aku kembali ke asalnya." Setiap malam Jumat Kliwon, mimpi buruknya makin nyata. Ia berada dalam dunia serba merah. Tubuhnya hanya tertutup kain dalam wanita, dan ia digiring ke altar daging oleh sosok Lamirah yang kini lebih besar dan lebih jelas wajahnya. Wajah nenek tua berlubang-lubang seperti wajah dibakar minyak panas. Sampai pada suatu malam, seseorang mengetuk pintu kos Rini pukul 2 pagi. Tok, tok, tok. Rini terbangun. Awalnya ia pikir suara itu bagian dari mimpi. Tapi ketika ia melirik ke arah pintu, toples itu sudah tak ada di meja. Tok, tok, tok. Suara ketukan makin keras. Ia mendekat dengan langkah ragu. Ketika ia mengintip lewat lubang pintu, sosok Pak Darto berdiri di luar. Bukan hantu, bukan bayangan. Bentuk fisik, tubuhnya terbakar di bagian bahu, kulitnya gosong, tapi matanya hidup, nafasnya berat. "Aku belum mati, Rin. Mereka cuma pikir aku mati, tapi aku diselamatkan oleh Nyai Lamirah. Dan sekarang, aku cuma perlu 1 tumbal lagi. 1 saja." Tangan Darto mengangkat toples kaca itu ke arah wajahnya. "Ini milikmu. Kamu yang bawa kutukannya sekarang. Kalau kamu nggak mau pakai, ya berarti kamu tumbalnya." Rini menjerit. Tapi saat ia membuka pintu, Pak Darto menghilang. Tapi toples itu sudah kembali ke mejanya. Masih tertutup rapat. Masih ada 3 potong kain dalam di dalamnya. Esok paginya, Pak RW dan Ujang menyarankan satu hal gila. "Kita harus kembalikan toples itu ke tempat pesugihan pertama dilakukan. Kita kubur dia
di lubang pesugihan Lamirah, di bawah akar randu. Tapi pohon randu sudah tumbang. Kalau gitu, kita bakar toplesnya di tempat perjanjian pertama, bekas kios bakso Pak Darto, tengah pasar. Jumat Kliwon malam itu, Rini, Pak RW, Ujang, dan 2 warga lain membawa toples ke kios kosong di tengah pasar Wonorejo. Tempat itu sudah lama ditinggal, tapi bekas-bekas ritual dan kemenyan masih terasa. Mereka membentuk lingkaran, menyalakan dupa dan api dari minyak kelapa. Rini sendiri yang menyiramkan bensin ke toples itu, lalu menyulut api. Toples terbakar, isinya meleleh. Bau amis menyesakan, tapi di tengah api, sosok Lamirah muncul dari dalam api. Tinggi, besar, menjulang, dan kini lidahnya bercabang seperti ular. Suara tangis bayi dan lolongan anjing terdengar bersamaan. Kalian memusnahkan alatku, maka 1 nyawa harus diambil. Tubuh Ujang terangkat ke udara. Ia meraung, tubuhnya menggeliat, lalu tubuhnya terkoyak di bagian perut, isi perutnya jatuh menetes ke atas api. Kutukan terputus, tapi warisan ini tidak akan mati. Siapa saja bisa meneruskan, asal ada yang rela menjual malu untuk dagangannya laris. Lamirah menghilang, api padam, darah Ujang membasahi tanah kios kosong. 3 tahun kemudian, pasar Wonorejo kembali hidup. Banyak penjual baru berdatangan. Tapi satu hal aneh, selalu ada satu penjual baru yang tiba-tiba laris luar biasa, tapi kemudian menghilang secara misterius. Dan di salah satu kios tua, pernah terlihat sejenak gerobak bakso terbakar dengan kaleng kecil berisi 3 celana dalam wanita, tergantung di bawahnya. Sampai sekarang, kisah pesugihan celana dalam perawan itu dianggap cuma dongeng. Tapi bagi mereka yang tahu, mereka percaya. Kalau ada yang dagangannya tiba-tiba laris tak wajar, dan kamu lihat mereka jualan sambil senyum sendiri, periksa saja bawaannya. Mungkin di bawah gerobaknya ada toples kaca kecil. Isinya bekas rasa malu yang dijual demi pesugihan. Pasar itu masih ada, dan setiap beberapa tahun, satu gerobak dagang pasti mendadak jadi pusat perhatian. Laris manis, dikerubungi pembeli. Tapi penjualnya selalu aneh. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan suka senyum sendiri. Dan kalau kau lihat lebih dekat, kadang ada toples kaca tergantung di bawah gerobaknya. Isinya bukan bumbu, tapi celana dalam yang tak pernah kembali. Ingat, kekayaan instan selalu punya harga. Dan terkadang yang dijual bukan nyawa, tapi kehormatan. Hati-hati dengan tukang bakso langgananmu, karena mungkin kamu sedang menyantap hasil dari pesugihan yang sama